orang-orang berakal di antara mereka datang kepada Adam. Ya Adam, anta abul bashar, wahai bapak manusia, isfa' lana ila rabbi, mintalah syafaat kepada Rabbmu. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba kepada kami, lihat kondisi kami. Nabi Adam mengatakan, tidak bisa, karena aku sudah pernah melakukan maksiat sehingga Allah murka, dan kemurkaannya tidak pernah terjadi sebelum dan sesudahnya. Sebaiknya kau kenal saja, datang kepada sama juga jawabannya. Kata Nuh, sebaiknya kau datang kepada Ibrahim, sama pula jawabannya. Tidak bisa juga, kata Ibrahim, sebaiknya kau datang kepada Nabi Musa. Musa pun sama. Bahkan kata Musa, sebaiknya datang kepada Isa. Jadi antara Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semua mengatakan nafsi, nafsi, urus diri kalian, urus diri kalian. Kata Isa bin Maryam, sebaiknya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, dan mengatakan analah, kan coba. Maka Nabi SAW berangkat sendiri, kemudian mendekati arsy Allah, kemudian sujud di bawah arsy dengan sujud yang sangat lama. Kemudian Allah datang dan mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, angkat kepalamu wahai Muhammad. Sal qul tusma, sal tu'ta, ishfa' tushaffa. Katakan kau didengar, minta kau didengar, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Ini yang disebut dengan syafaatun uzma, syafaat khusus yang hanya diberikan kepada Rasul kita, tidak diberikan kepada para nabi. Nabi SAW bersabda, as'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syafaat kata Rasul adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah syafaat, apa yang terjadi? Setelah syafaat, ardul amal, Allah akan memperlihatkan amalan kita itu. Makanya ada hadis yang mengatakan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan manusia membawa pahala sebesar bukit Tihama. Diperlihatkan amalan yang besar sekali. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusa. Jadi ada orang-orang yang diperlihatkan amalannya, itu disebut ardul amal namanya. Baru setelah ardul amal masuk pada perkara hisab. Pertama orang kafir, kedua orang munafik, ketiga orang yang beriman. Adapun orang kafir ada yang mengatakan tidak dihisab. Apa yang mau dihisab? Amalannya sudah lebur-lebur. Makanya Allah mengatakan amaluhum karomadin istadar birri, amal mereka sudah habis, lunas di dunia saja tidak diterima. Ada yang berpendapat tidak akan dihisab, langsung ke jahannam. Tapi ada yang mengatakan tetap dihisab, menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hisabnya orang-orang mukmin ada dua. Ada yang disebut dengan hisaban yasirah, mudah hisabnya. Ada yang disebut dengan hisaban asirah, sulit hisab. Apa bedanya? Kata Nabi SAW, hisab yang mudah itu, orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semua apa yang dilakukan dia di dunia, tetapi dia tidak diwajibkan untuk menjawab, hanya mengiyahkan saja. Betul kamu zina? Iya. Betul kamu rampok? Iya. Betul kamu ini? Iya. Betul kamu itu? Iya. Betul kamu sholat? Iya. Betul kamu puasa? Ya. Habis itu Allah tutupi aibnya dan Allah ampuni dosanya. Itu hisab yasir. Tapi hisabnya ada yang sulit. Bagaimana caranya? Ketika dia tanya soal amalannya, dia bantah. Dia membantah Allah. Kamu juri? Enggak. Dibantah namanya. Jadi sehingga mendatangkan saksi. Kata Nabi SAW, manukisha undi. Siapa yang ketika dihisab ada bantah-bantahan, maka akan diangkat orang. Itulah disebut hisaban asir, hisab yang sulit. Kalau dia sampai bantah-bantahan, berarti dia mendapatkan hisab yang sulit. Tapi kalau tidak ada bantah-bantahan, dia hanya sekedar ikrar, menetapkan apa yang ia lakukan saja, habis itu Allah tutup dan Allah ampuni, berarti dia
Itulah yang disebut dengan hisab mudah dan hisab sunnah. Lah setelah kemudian manusia dihisab, disuruh kita mengambil catatan kita masing-masing. Orang-orang yang beriman dengan bangganya dia mengambil dengan tangan kanannya. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, "Iqra kitabak." Lihat bukuku, baca katanya. Dia sudah tahu isinya apa. Tetapi orang-orang kafir dia ambil dengan tangan kirinya dan dia mengatakan, "Duhai kiranya aku tidak pernah punya catatan seperti itu." Datang orang munafik diambil lagi dari belakang punggung dengan tangan kirinya lagi. Baru setelah itu terjadi mizan, timbangan. Apa yang ditimbang? Amalannya dan catatan yang ditimbang. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau berat timbangan kebaikannya, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Faman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi yang kemudian khaffat, ringan kebaikannya, berat pula keburukannya, maka dia masuk ke neraka. Baru setelah proses mizan timbangan, baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan Allah mengatakan waji'a pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan. Ketika jahannam dihadirkan, barulah ingat manusia, kenapalah di dunia saya seperti ini seperti itu. Kemudian malaikat akan datang bersaf-saf wal malaku saffan saffan. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan datang dan akan mengajak bicara satu persatu apa-apanya. Lalu setelah itu titian dibentangkan, jisr mamduh, jadi akan diletakkan semacam jisr itu jembatan yang Nabi SAW katakan tentang masalah jembatan ini. Kalau boleh saya ringkas, jembatan ini amat sangat kecil. Jembatan ini menggelincirkan. Jembatan ini memiliki besi pengait yang sangat besar. Jembatan ini mudah terpeleset karena bukan lurus tetapi berbelok-belok dan bergerak. Jembatan ini lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibandingkan pedang. Jembatan ini akan membelah telapak kaki manusia, sehingga tidak semua orang selamat dari titian ini. Lah ketika jembatan ini dibentangkan, kemudian Allah mengatakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah langsung masukkan orang kafir, tidak pernah masuk titian orang kafir, langsung dimasukkan ke dalam jahannam. Sehingga yang tersisa cuma dua, mukmin dan kafir. Lalu Allah berikan cahaya untuk modal melewati titian. Ada yang seperti kilat atau di ujung saja, ada yang seperti kuda balap atau di ujung saja, ada yang seperti pelari kencang atau di ujung saja, ada yang jalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun, begitu seterusnya. Karena ada kalalin di situ, ada kain pengait, ya, yang ujungnya seperti duri dan akan menghantam siapa saja. Kemudian kalau sudah terlempar dari jisr itu, dari titian itu, maka akan sampai di dasar jahanam itu setelah 70 tahun. Nah, Rasul yang mengatakan ketika ada suara dor gitu kan, Rasul mengatakan di hadapan para sahabat, tahu nggak kamu suara apa? Itulah batu yang dilempar dari atas titian setelah 70 tahun baru sampai sekarang dasarnya.